Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelas Q2 kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis efisiensi keuangan perusahaan agribisnis berbasis rantai nilai dengan studi kasus Agro Sejahtera. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, sektor agribisnis ini berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan juga mendukung ketahanan pangan. Perkembangan agribisnis modern menekankan efisiensi rantai nilai yang melibatkan petani, pengolah, distributor, hingga konsumen. Nah, rantai pasok yang efektif ini mampu meningkatkan efisiensi biaya dan juga distribusi. Selain itu, digitalisasi juga membantu meningkatkan profitabilitas dan efisiensi usaha agribisnis. Perusahaan agrosejahtera yang bergerak dalam pengolahan singkong menjadi tepung tapioka masih menghadapi kendala berupa tingginya biaya distribusi dan pengelolaan keuangan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis efisiensi keuangan berbasis rantai nilai untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha. Nah, selanjutnya untuk peta rantai nilai agro sejahtera. Jadi rantai nilai ini merupakan rangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai tambah produk dari bahan baku hingga sampai ke konsumen. Pada agro sejahtera, rantai nilai ini melibatkan petani singkong, pabrik pengolahan, distributor, dan konsumen akhir. Dengan alurnya itu, yang pertama ada petani singkong, yaitu menyediakan bahan baku singkong yang memengaruhi kualitas produk. Lalu dilanjut dengan pabrik pengolahan, yaitu mengolah singkong menjadi tepung tapioka sehingga meningkatkan nilai ekonomi produk. Lalu dilanjut dengan distributor, yaitu berperan menyalurkan produk ke pasar. Sedangkan selanjutnya itu ada di konsumen akhir, yaitu menentukan tingkat permintaan. Nah, oleh karena itu, kerjasama dan efisiensi antar pelaku rantai nilai ini sangat penting untuk mendukung kelancaran usaha. Baik, selanjutnya ada alur biaya dan penerimaan antar pelaku. Alur biaya dan penerimaan antar pelaku ini ada 3. Yang pertama ada tingkat petani, tingkat pabrik, sama tingkat distributor. Kalau tingkat petani ini menjual singkong kepada pabrik dengan harga 1.000 per kilo. Harga tersebut menjadi sumber penerimaan utama petani, sekaligus memberikan kepastian pasar dan mengurangi resiko fluktuasi harga. Untuk tingkat pabrik itu, pabrik menanggung biaya pembelian singkong 1.000 per kilo, transportasi 200 per kilo, dan pengolahan 1.500 per kilo, sehingga total biaya sebesar 2.700 per kilo. Dari 1 kilo singkong dihasilkan 0,25 kg tepung tapioka yang dijual seharga 6.000 per kilo, sehingga penerimaan pabrik sebesar 1.500. Untuk perhitungannya, keuntungan sama dengan 1.500 dikurang 2.700 sama dengan minus 1.200. Hasil tersebut menunjukkan perusahaan mengalami kerugian sehingga perlu meningkatkan efisiensi produksi dan menekankan biaya pengolahan. Untuk tingkat distributor itu membeli tepung tapioka seharga 6.000 per kilo dengan biaya distribusi 500 per kilogram, lalu menjualnya kepada konsumen seharga 8.000 per kilo. Keuntungan distributornya yaitu 8.000 dikurang 6.000 ditambah 500 perak sama dengan 1.500. Untuk distributor memperoleh keuntungan dari selisih harga jual setelah dikurangi biaya pembelian dan distribusi. Selanjutnya ada manfaat penerapan keuangan terintegrasi. Manfaat penerapan sistem keuangan terintegrasi ini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai nilai agribisnis. Seluruh transaksi tercatat secara terpusat sehingga biaya dan pembagian keuntungan dapat dipantau dengan lebih jelas oleh setiap pelaku usaha. Nah, sistem ini tuh membantu perusahaan mengevaluasi efisiensi operasional dengan mengidentifikasi sumber biaya yang tinggi, menentukan langkah perbaikan.
Untuk transparansi data juga dapat mengurangi konflik antar pelaku rantai nilai karena setiap pihak memahami kontribusi dan pembagian hasil secara lebih adil. Selain itu, ketersediaan data secara real-time mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Kita masuk di identifikasi titik bahaya. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui bagian dari nilai rantai yang paling banyak menyerap biaya agar dapat dilakukan strategi efisiensi. Untuk yang pertama itu ada di tahap hulu, yaitu petani. Nah, itu terdiri dari biaya bibit singkong, biaya pupuk dan pestisida, biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan lahan, dan juga biaya transportasi hasil panen. Pada tahap ini biaya dapat meningkat akibat harga input yang tinggi dan juga produktivitas yang rendah, sehingga diperlukan peningkatan teknologi budidaya. Nah, untuk selanjutnya itu di tahap pengolahan atau pabrik. Yang pertama itu ada di pembelian bahan baku singkong, kedua itu biaya transportasi bahan baku, ketiga biaya energi dan listrik, yang keempat itu ada biaya tenaga kerja pabrik, dan yang kelima itu ada biaya pemeliharaan mesin, dan juga yang terakhir ada biaya pengemasan produk. Dan tahap ini menjadi salah satu penyumbang biaya terbesar karena proses produksi yang intensif. Untuk selanjutnya itu ada di tahap distribusi. Yang pertama itu ada biaya transportasi pengiriman, biaya bahan bakar kendaraan, biaya gudang atau penyimpanan, biaya bongkar muat, dan selanjutnya biaya administrasi distribusi. Nah, pada Agro Sejahtera ini biaya distribusi mencapai Rp500 per kilo tepung tapioka, sehingga menjadi fokus utama efisiensi. Untuk selanjutnya itu ada di perhitungan margin nilai tambah atau MNT. Nah, untuk di tingkat petani sendiri, petani itu menjual singkong kepada pabrik dengan harga Rp1.000 per kilo. Misalkan tetapi tidak diketahui berapa biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak dapat ditemukan nilai MNT yang pasti. Meski demikian, apabila diasumsikan bahwa biaya yang dikeluarkan nol, hasil perhitungan menjadi harga jual dikurangi biaya produksi. Dan 1.000 itu dikurang nol sehingga MNT-nya adalah 1.000. Maksudnya itu ada di tingkat pabrik. Dalam pengolahan tersebut, pabrik mengeluarkan 1.000 untuk membeli 1 kilo singkong dan sekitar Rp200 untuk per kilo untuk transportasi, dan juga Rp1.500 per kilo untuk pengolahan. Pabrik mengolah 1 kg singkong menjadi 0,25 kg tepung tapioka dengan harga jual sekitar Rp6.000 per kilo atau Rp1.500 per 0,25 kilo. Dengan begitu, sehingga perhitungan MNT pabrik tersebut adalah harga jual dikurang biaya produksi, dan dapat kita simpulkan bahwa MNT-nya itu adalah minus 1.200. Dapat dilihat bahwa MNT pabrik ini bernilai negatif. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor, itu harga jual yang terlalu rendah atau biaya pengolahan yang terlalu mahal. Sehingga dengan data yang ada, perusahaan mengalami kerugian sebesar 1.200 per kilogram singkong yang diolah. Untuk selanjutnya itu tingkat distributor. Distributor membeli produk seharga Rp6.000 per kilo dengan biaya transportasi sekitar Rp500 per kilo dan menjual ke konsumen sebesar Rp8.000 per kilo. Maka perhitungannya adalah MNT sama dengan harga jual dikurang biaya produksi, dan dapat disimpulkan bahwa MNT-nya sendiri dari tingkat distributor adalah Rp1.500. Nah, total MNT-nya adalah 1.000 ditambah tadi kan minus juga dikurangi 1.200 ditambah 1.500, sehingga hasilnya itu mencapai Rp1.300. Hal ini menunjukkan bahwa distributor itu memperoleh nilai tambah terbesar dibandingkan pelaku lain. Di sini selanjutnya ada perbandingan kontribusi nilai tambah. Nah, pada bagian ini dilakukan perhitungan kontribusi nilai tambah dari masing-masing pelaku dari rantai nilai Agro Sejahtera. Nah, di sini kontribusi dihitung berdasarkan proporsi pelaku. Nah, di sini yang paling besar adalah distributor dengan nilai 115,4% dan petani 76,9%, dan yang paling rendah adalah pabrik di mana memiliki nilai negatif 92%. Nah, di sini distributor menjadi pihak yang memperoleh nilai tambah terbesar karena mendapatkan keuntungan paling tinggi dari aktivitas pemasaran dan distribusi. Nah, di sini ada pabrik yang memiliki kontribusi negatif. Akibatnya tingginya biaya pengolahan menyebabkan kerugian sebesar Rp1.500 per kilogram singkong yang diolah untuk menjadi tepung tapioka.
Untuk selanjutnya, simulasi pembagian margin berdasarkan kontribusi biaya. Di sini pertama, identifikasi total dari setiap pelaku. Di sini kontribusi dari petani itu sebesar Rp1.000 per kilogram singkong, dan juga pabrik yang mengeluarkan biaya transportasi bahan baku dan pengolahan sebesar Rp1.700, dan sedangkan distributor itu mengeluarkan biaya distribusi sebesar Rp125, dan total dari biaya seluruh rantai nilai adalah Rp2.825. Selanjutnya di sini dihitung proporsi dari masing-masing pelaku. Di sini petani memiliki proporsi 35,4%, lalu pabrik 60,18%, dan distributor itu 4,42%. Nah, di sini semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin besar pula dari kontribusi proporsinya. Dan di sini total penerimaan dari rantai nilai adalah sebesar Rp2.000 per singkong. Di sini karena harga jual akhir ke konsumen adalah Rp8.000 per kilogram tapioka, lalu dikonversi terlebih dahulu, yaitu Rp8.000 dikali 0,25 dengan hasil Rp2.000 per singkong. Di sini pembagian margin itu dibagikan secara proporsional, dengan penerimaan margin yang paling tinggi adalah pabrik sebesar Rp1.204 per kilogram singkong, karena pabrik itu memiliki kontribusi yang paling besar dalam proses pengolahan, disusul oleh petani dengan margin yang terima sebesar Rp708, dan juga distributor yang menerima Rp88. Dan di sini total dari seluruh rantai nilai, margin yang terima adalah Rp2.000. Selanjutnya, rekomendasi sistem shared reporting. Yang pertama itu retention platform digital berbasis cloud. Nah, jadi seluruh data transaksi itu dicatat secara terpusat di sistem yang berbasisnya cloud agar dapat diakses oleh semua pelaku sesuai hak aksesnya. Data yang dicatat seperti volume pengiriman singkong, biaya produksi per batch, atau harga jual antar pelaku, dan margin keuntungan setiap tahap. Yang kedua adalah komponen laporan bersama. Itu meliputi komponennya ada laporan biaya, laporan penerimaan, laporan nilai tambah, laporan laba rugi, hingga laporan efisiensi. Selanjutnya ada mekanisme pelaporan, yaitu laporan yang diperbarui secara otomatis setiap siklus transaksi, bisa mingguan ataupun bulanan. Untuk selanjutnya, setiap pelaku menerima notifikasi apabila ada perubahan signifikan pada biaya atau margin. Selanjutnya ada laporan konsolidasi rantai nilai diterbitkan setiap kuartal sebagai dasar evaluasi bersama. Dan selanjutnya itu manfaat utama dari sistem ini adalah mendorong akuntabilitas, mempercepat pengambilan keputusan kolektif, dan juga menjadi dasar negosiasi harga objektif antar pelaku. Oke, di sini saya akan bahas peran integrasi dalam mengurangi konflik. Nah, jadi konflik dalam dunia agribisnis ini biasanya disebabkan oleh asimetri informasi, di mana integrasi keuangan ini bisa menjadi solusi untuk menciptakan transparansi dan juga kesepakatan yang lebih adil. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada transparansi biaya dan harga, di mana setiap pelaku itu memahami struktur biaya hingga negosiasinya itu bisa lebih objektif. Lalu ada juga penetapan harga berbasis kesepakatan, di mana harga disesuaikan berdasarkan data biaya yang tercatat bersama. Kemudian ada pembagian risiko yang jelas, di mana risiko setiap perilaku ini teridentifikasi sehingga kompensasinya itu terstruktur. Lalu ada forum evaluasi yang berkala, di mana data keuangan ini bisa digunakan untuk diskusi rutin dan mencegah konflik. Nah, kesimpulannya, integrasi keuangan ini bisa mengubah potensi konflik menjadi diskusi berbasis data yang lebih adil dan transparan. Berikutnya sini ada analisis struktur biaya distribusi, di mana biaya distribusi sebesar Rp500 per kilogram ini kita uraikan menjadi beberapa komponen operasional seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada transportasi pengiriman dengan estimasi Rp250 per kilogram. Lalu ada bahan bakar, pergudangan, bongkar muat, dan juga administrasi distributif. Untuk proporsinya sendiri, ini masing-masing sepertinya kelebihan 0 di akhir ya. Ini yang pertama ini 50%, lalu yang kedua ini 20%, yang ketiga ini 15%, yang keempat itu ada di 10%, dan yang terakhir itu ada di 5%.
Nah, untuk analisisnya, jadi komponen yang terbesar adalah pada biaya transportasi dan bahan bakar yang kombinasinya itu mencapai 70% dari total biayanya. Artinya rute distribusinya itu kurang optimal dan komponen pergudangannya itu juga cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi inefisiensi itu tidak terkoordinasi. Nah, selanjutnya di sini ada titik prioritas efisiensi, di mana transportasi dan bahan bakar ini adalah target utama untuk pemotongan biaya, karena bobotnya itu paling besar dan juga paling responsif terhadap intervensi teknologi digital. Oke, selanjutnya di sini ada strategi digital untuk efisiensi distribusi, di mana kita bisa menggunakan beberapa jenis. Yang pertama ini ada AI Route Optimization, yang berfungsi untuk mengoptimalkan rute pengiriman berbasiskan data lalu lintas dan juga kapasitas armada. Targetnya adalah transportasi dan bahan bakar terhemat sejumlah 15-20% atau 52-70 rupiah per kilogram. Selanjutnya ada e-logistik, di mana ini adalah sistem digital untuk manajemen pesanan dan juga konsolidasi pengiriman. Targetnya itu adalah bongkar muat dan juga administrasi mengalami penghematan sebesar 20-30%. Yang ketiga di sini ada blockchain traceability. Nah, ini adalah pencatatan distribusi berbasis blockchain untuk mengurangi proses manual. Dan targetnya ini pada tahap administrasi dan pergudangan dapat terhemat kurang lebih 10%. Selanjutnya ada smart warehouse atau gudang berbasis IoT untuk memonitoring stok dan juga efisiensi penyimpanannya. Nah, targetnya ini penghematan sebesar 15-20%. Selanjutnya di sini ada simulasi pembagian margin berdasarkan kontribusi biaya. Di mana simulasi ini kita gunakan dengan skenario efisiensi distribusi sebesar 10% untuk konservatif dan 20% untuk optimis. Kita bisa lihat ada di tabelnya ya. Ini ada tabel kondisi awal, bisa dilihat ada harga beli, biaya distribusi, total biaya distributor, dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan skenario menggunakan skenario A, yaitu efisiensi sebesar 10%. Di sini biaya distribusi barunya itu menjadi 500 dikurangi 50, yaitu 450 per kilogram. Kemudian total biaya distributornya itu menjadi 6.450 per kilogram. Dengan ada dua pilihan, yang pertama harga jual tetap, sehingga marginnya naik menjadi 1.550 per kilogram, atau pilihan kedua harga jualnya diturunkan, marginnya itu tetap 1.500, tapi gitu ya, konsumen ini diuntungkan 50, jadi mereka bisa beli lebih banyak gitu. Selanjutnya di sini ada efisiensi 20%, di mana biaya distribusi barunya itu ada di 400 rupiah ya per kilogram, dengan total biaya distribusinya yang menjadi 6.400, kemudian harga jualnya tetap di 8.000, sehingga marginnya ini meningkat ya menjadi 1.600 per kilogram. Untuk rekomendasi harganya ini bisa dikombinasi keduanya untuk meningkatkan margin distributor sebagai insentif efisiensi, dan sebagian lainnya diteruskan ke konsumen dalam bentuk penurunan harga. Strategi ini dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga motivasi pada distributor. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil analisis, rantai agro ini melibatkan petani, pabrik pengolah, distributor, dan konsumen akhir, di mana tahap pengolah ini sumber biaya terbesar sehingga pabrik mengalami kerugian sebesar Rp1.200 per kilogram singkong yang diolah. Sedangkan distributor ini memiliki nilai tambah paling besar. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi itu masih perlu ditingkatkan, terutama di proses pengolahan dan distribusi. Lalu penerapan sistem keuangan yang terintegrasi itu dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing perusahaan. Untuk sarannya sendiri, yang pertama ada menekan biaya pada tahap pengolahan, lalu mengoptimalkan sistem distribusi dan logistik, menerapkan sistem keuangan terintegrasi, meningkatkan koordinasi antar pelaku rantai nilai, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Oke, itu untuk TM12. Selanjutnya kita lanjut ke TM13. Di sini dengan judul penerapan vintage digital finance untuk pembiayaan agribisnis jagung,
dengan studi kasus Mitra Tani Farm. Nah, di sini untuk latar belakangnya itu ada, yaitu agribisnis memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, tapi masih menghadapi kendala pembiayaan. Sehingga fintech ini hadir sebagai solusi melalui layanan pembiayaan digital seperti crowdfunding pertanian. Nah, selain membantu permodalan petani, teknologi blockchain berpotensi untuk meningkatkan transparansi dan juga keamanan investasi. Nah, makalah ini membahas penerapan fintech dalam pembiayaan agribisnis jagung di Mitra Tani Farm serta peluang pengembangannya. Untuk selanjutnya, di sini ada perbandingan biaya modal Tani Farm dan kredit usaha rakyat atau KUR. Di sini disebutkan bahwa kebutuhan modal dari Mitra Tani Farm adalah 500 juta untuk biaya budidaya jagung selama 6 bulan. Nah, di sini alternatif pertama adalah pembiayaan melalui Tani Farm dengan skema ROI sebesar 12%. Dari modal 500 juta, investor memperoleh keuntungan sebesar 60 juta sehingga total pengembalian yang harus dibayarkan menjadi 560 juta. Dengan demikian, biaya modal yang ditanggung itu sebesar 60 juta. Untuk alternatif kedua di sini adalah pembiayaan melalui KUR dari Bank BRI dengan bunga sebesar 6% per tahun. Karena jangka waktu pembiayaan hanya 6 bulan, bunga hanya dikenakan menjadi 3% atau sebesar 15 juta dari hasil perkalian tersebut. Nah, di sini menjadi total yang harus dibayarkan atau pengembalian itu sebesar 515 juta. Selain itu, jika menggunakan KUR, cicilan per bulan itu sebesar 85,8 juta yang terdiri dari cicilan pokok dan bunga. Selanjutnya di sini ada perbandingan biaya modal dari Tani Farm dan juga Bank BRI. Jika dibandingkan seperti ini, biaya modal Tani Farm sebesar 60 juta, sedangkan KUR dari Bank BRI ini hanya 15 juta. Artinya ada selisih sebesar 45 juta rupiah. Nah, di sini menunjukkan bahwa KUR BRI itu lebih efisien dari sisi biaya pembiayaan, namun KUR memiliki persyaratan administrasi dan kelayakan kredit yang lebih ketat. Nah, di sisi lain, Tani Farm itu menawarkan proses yang pendanaan yang lebih cepat, fleksibel, dan juga dapat menjadi pilihan bagi petani yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit dari bank. Nah, di sini rekomendasinya adalah menggunakan KUR apabila petani sudah memenuhi syarat kredit karena biaya modalnya sangat lebih rendah. Tadi itu perbandingannya selisih sampai ke 45 juta. Nah, di sini Tani Farm itu bisa menjadi alternatif ketika akses pembiayaan itu di KUR itu lebih sulit. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk di simulasi arus kas atau cash flow kelompok tani selama 1 musim atau 6 bulan, dimulai dari Januari sampai Juni. Untuk yang ketentuannya sendiri adalah biaya benihnya 100 juta, biaya pupuk dan pestisidanya 150 juta, biaya tenaga kerjanya 100 juta, dan biaya lain-lain 50 juta, dengan pendapatan panen 700 juta. Nah, dapat kita lihat dari tabel tersebut, dengan total inflow-nya itu sekitar 1.150 juta, dengan dikurangi outflow dapat didapatkan netto benefit yaitu 750 juta. Untuk selanjutnya itu kita akan masuk di simulasi crowdfunding dan juga blockchain. Modal usahanya itu sekitar 500 juta dan berasal dihimpun dari 1.200 investor mikro. Untuk perhitungan kontribusi rata-rata investor dapat kita lihat untuk total dananya 500 juta, jumlah investornya itu 1.200 orang. Untuk kontribusinya rata-rata tinggal dibagi total dana dibagi jumlah investor, yaitu dapat dihasilkan Rp416.667 per investor. Dengan asumsi 1 token 100.000, investasi perhitungan tokennya itu adalah total investasi yaitu 500 juta dibagi nilai per tokennya itu 100.000 dan dapat dihasilkan jumlah tokennya tersebut adalah 5.000 token. Untuk perhitungan dividennya sendiri adalah ROI-nya sekitar 12%. Dividen per tokennya itu adalah 12% dikali 100.000 yaitu 12.000 per token. Dan untuk selanjutnya itu ada di kepemilikan token dan juga hak klaim investor. Dari investasinya itu kalau misalnya mendapatkan 100.000, hak klaim pokoknya itu adalah senilai dari nilai investasi tersebut dengan dividen 12% tadi dan ditambahkan di total klaim.
Nah, teknologi blockchain ini memungkinkan seluruh transaksi investasi dicatat secara permanen dan juga transparan, sehingga sulit dimanipulasi. Investor dapat memantau jumlah token yang dimiliki, nilai investasi, serta hak klaim dividen secara terbuka. Selain itu, penggunaan smart contract dapat dilakukan agar pembayaran keuntungan otomatis setelah panen berhasil dan target keuntungan tercapai. Sistem ini meningkatkan kepercayaan investor dan juga mengurangi risiko sengketa pembayaran. Oke, selanjutnya analisis SWOT inklusi keuangan digital. Yang pertama itu ada strength, jadi akses pembiayaannya itu bisa lebih cepat, peluang pendanaannya lebih besar dari banyaknya investor, serta monitoring dan pencatatan keuangan ini lebih mudah melalui sistem digital. Lalu yang kedua ada weakness, yaitu risiko gagal bayar akibat gagal panen, hama, dan juga fluktuasi harga. Lalu literasi digital petani yang masih rendah juga bisa menjadi kendala. Lalu yang ketiga ada opportunities, yaitu pertumbuhan sektor agribisnis Indonesia serta penerapan blockchain dan smart contract yang meningkatkan transparansi dan juga keamanan investasi. Dan yang terakhir itu ada threats, yaitu risiko fraud digital, keamanan data, regulasi yang belum kuat, ketidakpastian ekonomi, serta menurunnya kepercayaan investor jika platformnya ini mengalami masalah keuangan. Next. Baik, selanjutnya ada rekomendasi strategi keberlanjutan fintech agribisnis. Yang pertama ada peningkatan literasi digital petani, yang dimana memberikan pelatihan penggunaan aplikasi keuangan digital, pencatatan arus kas, dan manajemen usaha agar petani mampu memanfaatkan fintech secara optimal. Yang kedua ada transparansi data investasi. Platform fintech ini perlu menyediakan laporan perkembangan proyek secara berkala sehingga investor dapat memantau kondisi usaha tani secara real time. Yang ketiga ada penerapan blockchain dan smart contract ini. Blockchain ini digunakan untuk pencatatan transaksi yang aman dan permanen, sedangkan smart contract ini dapat mengoptimalisasikan pembayaran dividen dan mengurangi risiko uang prestasi. Untuk yang keempat, ada penguatan regulasi pemerintah yang dimana pengawasan terhadap fintech agribisnis ini perlu ditingkatkan untuk melindungi petani dan investor dari risiko penipuan, gagal bayar, dan penyalahgunaan data. Untuk yang terakhir ada diversifikasi sumber pendanaan yang dimana petani disarankan mengombinasikan pembiayaan dari fintech, koperasi, dan perbankan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada suatu sumber modal. Untuk kesimpulannya, fintech menjadi alternatif pembiayaan agribisnis yang memudahkan akses modal petani. KUR lebih murah, sedangkan Tani Fund lebih cepat dan fleksibel. Untuk sarannya, tingkatkan literasi digital petani, perkuat transparansi dan regulasi fintech, gunakan berbagai sumber pembiayaan untuk mengurangi risiko usaha. Jadi demikian presentasi kami dari TM 12 sampai 13. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.